Sobat Sport 62, kita kembali lagi untuk bahas Piala AFF 2024 atau yang edisi kali ini dinamai ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pada video kali ini kita akan bahas hasil pertandingan ketiga yang berlangsung pada Sabtu dan Minggu 14 dan 15 Desember 2024. Pada pertandingan ketiga ini, seperti biasa ada 4 laga yang dimainkan. Di antaranya adalah Thailand versus Malaysia, Timor Leste versus Singapura, Laos versus Filipina, dan Vietnam versus Indonesia. Sebelum mulai pembahasannya akan lebih afdol kalau kamu klik dulu tombol subscribe untuk dapatkan informasi olahraga menarik. Setelah subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, sudah? Mari kita mulai pembahasannya. Kita akan mulai dari laga pertama grup A di mana Timor Leste yang menjamu Singapura lagi-lagi harus menelan kekalahan. Bermain di hadapan publik sendiri, Timor Leste kewalahan menghadapi The Lions sejak awal menit permainan. Singapura berhasil mendominasi permainan dan memaksa tuan rumah hanya mengandalkan pola serangan balik. Sebenarnya, di babak pertama, Singapura telah berhasil menciptakan beberapa peluang yang mengancam, namun tidak satu pun yang terkonversi menjadi gol, sehingga skor kacamata bertahan hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan. Babak kedua dimulai masih dengan intensitas yang sama. Singapura terus menguasai permainan dan merepotkan tim tuan rumah. Namun, gol baru tercipta pada menit ke-76 melalui titik putih setelah pemain Singapura Anwar dijatuhkan oleh Xavier di kotak penalti. Yoga Nakamura yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan merubah papan skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Singapura. Unggul 1 gol atas tuan rumah membuat Singapura semakin bersemangat membombardir Timor Leste. Alhasil, Syawal Anwar berhasil membuat brace dengan mengoyak gawang Timor Leste pada menit ke-83 dan 90. 65 ball possession yang dibuat oleh Singapura menunjukkan bagaimana The Lions mendominasi pertandingan kali ini, walaupun berstatus sebagai tim tamu. Statistik juga menunjukkan bagaimana Singapura berhasil melepas 16 tembakan dengan 5 diantaranya on target, berbanding 9 tembakan Timor Leste yang hanya 1 on target. Dengan hasil ini, Singapura menempati posisi runner-up grup A dengan kemasan 6 poin. Sementara Timor Leste terpuruk di dasar klasemen tanpa meraih 1 poin pun dari 3 pertandingan yang telah mereka mainkan. Duel yang kontroversial terjadi di laga lain pada grup A yang mempertemukan tuan rumah Thailand dengan tamunya Malaysia. Harimau Malaya sejatinya mampu mengimbangi permainan tuan rumah. Ini terlihat dari statistik yang menunjukkan mereka mampu membuat 49% penguasaan bola. Meskipun tuan rumah lebih agresif dalam strategi menyerang, Harimau Malaya menunjukkan kedisiplinan luar biasa dan fokus mencari momentum efektif melakukan serangan balik. Sampai akhir babak pertama, situasi masih sama kuat 0-0. Permainan berlanjut di babak kedua, masih dengan tekanan dan tensi yang tinggi. Thailand tetap berupaya menyerang untuk mendapatkan gol. Namun mereka masih kesulitan dengan tangguhnya barisan pertahanan Harimau Malaya. Hingga pada menit ke-57, petaka terjadi bagi timnas Malaysia. Sang kiper Haziq Nazli melakukan kesalahan fatal yang membuat tim Gajah Perang mampu menjebol gawangnya. Haziq yang menerima back pass dari pemain belakang Declan Lambert mencoba untuk mengirim bola ke pemain Malaysia lainnya. Namun karena pressing ketat, umpannya mengenai Supanat Muenta yang berhasil mengontrol bola dan mengirimnya ke Patrick Gustafsson yang melepaskan tembakan keras ke gawang Malaysia. Ini menjadi gol satu-satunya dalam laga tersebut yang membuat Malaysia kesulitan untuk mengamankan tiket semifinal. Blunder parah ini berdampak panjang hingga rakyat Malaysia menyumpahi kesalahan yang dibuat Haziq. Dikutip dari beberapa sumber, sang istri yang juga merupakan artis Malaysia, Eira Hazali, dalam sebuah press release menyatakan bahwa sumpah serapah terhadap suami dan anak-anaknya sudah terlalu jauh, dan ia menyayangkan hal tersebut.
Kontroversi lain yang terjadi adalah adanya kerusuhan antar supporter yang sampai menimbulkan korban luka. Dengan hasil ini, Thailand kokoh di posisi 1 klasemen grup A dengan raihan 6 poin. Sementara Malaysia tertahan di peringkat 3 klasemen dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Malaysia hanya bisa berharap Thailand dan Singapura terpeleset di 2 laga berikutnya untuk mendapatkan tiket ke semifinal. Cukup berat, namun tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Sobat Sport 62, kita beranjak ke pertandingan di grup B, di mana ada Laos kontra Filipina, dan Laos bertindak sebagai tuan rumah. Meskipun berstatus tim tamu, Filipina sama sekali tidak ragu untuk mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan. Praktis ini membuat The Azkals menguasai jalannya permainan. Sementara tuan rumah memainkan strategi serangan balik yang cukup mematikan. Laos membuka keunggulan di menit 34 lewat skema sepakan pojok. Michael Baldisimo yang berupaya menghalau bola dengan tandukannya malah mengarahkan bola ke gawang Filipina. Skor berubah menjadi 1-0 lewat bunuh diri untuk keunggulan tuan rumah, dan skor ini bertahan hingga turun minum. Tertinggal 1 gol membuat Filipina semakin bernafsu untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa upaya dilakukan, namun belum menggoyahkan gawang Dok Champa. Hingga di menit ke-77, akhirnya Sandro Reyes berhasil mencetak 1 gol bagi Filipina. Filipina bahkan berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-80 lewat Alec Moniz. Tetapi sayangnya, gol tersebut dianulir wasit karena offside. Dari pertandingan ini, Filipina dan Laos berturut-turut menempati peringkat 3 dan 4 klasmen sementara grup B dengan raihan 2 poin. Namun, peluang Filipina untuk menembus babak semifinal masih terbuka, mengingat mereka baru memainkan 2 pertandingan, sementara Laos sudah memainkan 3 pertandingan. Laga selanjutnya di grup B mempertemukan Vietnam kontra Indonesia, dengan Vietnam menjadi tuan rumah laga. Seperti yang sudah diramalkan banyak pengamat sepak bola, The Golden Star Warriors mendominasi sepanjang laga. Statistik mencatat Vietnam menguasai 72% ball possession dengan 18 sepakan ke gawang dan 4 diantaranya on target. Meskipun kalah dari Vietnam dan mematahkan rekor 3 kali menang atas Vietnam, permainan skuad Garuda Muda layak diapresiasi. Meskipun menghadapi tekanan sepanjang laga, baik dari dalam lapangan maupun luar lapangan, di mana riuh dan penuhnya stadion oleh supporter tuan rumah, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan mampu menjaga kedisiplinan pertahanan dan membuat ancaman-ancaman berbahaya dari skema serangan balik. Indonesia sukses membuat peluang emas 2 kali lewat Victor Detan. Pertama, sepakannya bisa ditepis oleh Philip Nguyen setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti Vietnam. Kedua, eksekusi kurang maksimal membuat peluang emas terbuang dan hanya menghasilkan sepak pojok di menit ke-69. Selanjutnya, Rafael Strike mendapat peluang emas di menit ke-74. Tetapi gocekannya di kotak penalti Vietnam berbuah pelanggaran ke pemain Vietnam. Tuan rumah akhirnya mampu mencuri gol lewat Nguyen Quang Hai pada percobaan kedua setelah percobaan pertamanya membentur mistar gawang. Sepakan kerasnya lebih cepat ketimbang hadangan Cahya Supriyadi. Hingga akhir pertandingan, tekanan dan agresivitas Vietnam tidak berubah. Begitu pula dengan semangat juang timnas Indonesia. Namun tidak merubah skor sama sekali. Dengan kemenangan ini, Vietnam kokoh di puncak klasemen grup B, sementara Indonesia membuntuti di peringkat kedua. Indonesia cukup diuntungkan dengan hasil Laos dan Filipina yang saling berbagi poin, sehingga peluang menuju babak semifinal terbuka cukup lebar dengan koleksi 4 poin yang telah diperoleh Indonesia sebelumnya. Namun, tentu kemenangan melawan Filipina menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Sobat Sport 62, kita lanjut ke jadwal pertandingan keempat AFF 2024 ini, di mana akan ada 4 laga menarik yang juga tersaji. Pertandingan pertama akan mempertemukan Kamboja dengan Timor Leste. Kamboja akan sangat sulit untuk lolos dari fase grup dengan koleksi 1 poinnya. Bahkan, jika menang melawan Timor Leste di pertandingan keempat ini, mereka masih harus bertemu Thailand di pertandingan kelima, dengan Thailand yang akan menjadi tuan rumah.
Sementara Timor Leste sudah dipastikan gagal untuk maju ke babak semifinal. Apapun hasil pertandingan tidak akan menghantarkan Timor Leste ke babak selanjutnya. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung cukup menarik sebab melihat kualitas kedua tim, sebenarnya perbedaan tidak terlalu mencolok. Walaupun jelas Kamboja lebih diunggulkan, namun Timor Leste tentu tak ingin mengakhiri kompetisi ini dengan 0 poin. Hal mengejutkan bisa saja terjadi dan menarik untuk kita tunggu. Laga kedua di grup A akan mempertemukan Singapura melawan Thailand yang berstatus sebagai tim tamu. Penghuni peringkat 1 dan 2 klasemen sementara ini akan saling beradu untuk memantapkan langkah mereka ke babak semifinal. Thailand lebih diunggulkan meskipun mereka akan bertanding di markas Singapura. Namun The Lions bisa saja memberi kejutan jika mereka mampu menunjukkan permainan seperti saat menghadapi Timor Leste. Apalagi jika ada kesalahan atau kelengahan yang dibuat oleh pemain Thailand. Selanjutnya kita pindah ke grup B, akan ada pertandingan antara Myanmar melawan Laos. Dua tim yang sementara menghuni dasar klasemen grup B. Jika memenangkan pertandingan ini, Laos masih bisa berharap lolos ke babak semifinal asal mampu membuat selisih 5 gol tanpa balas ke gawang Myanmar. Dan Filipina mengalahkan Indonesia pada laga selanjutnya dengan selisih 1 gol saja. Myanmar juga masih berpeluang lolos ke semifinal dengan catatan berhasil meraih total 6 poin dari laga kontra Myanmar dan kontra Vietnam di laga kelima. Jika melihat performa pertandingan sebelumnya, kedua tim cukup berimbang dan menarik untuk menantikan hasil keduanya. Laga kedua grup B akan mempertemukan Filipina dan Vietnam di markas The Azkals. Bertanding di depan publik tuan rumah tentu akan memotivasi skuad Filipina untuk memberikan kejutan bagi The Golden Stars Warriors. Dari dua laga yang telah masing-masing mereka mainkan, kedua tim belum sama sekali merasakan kekalahan. Jika Vietnam mampu memenangkan 2 laga awal, maka Filipina mampu meraih hasil seri untuk 2 pertandingan sebelumnya. Meskipun Vietnam lebih diunggulkan, walau berstatus sebagai tim tamu, bukan tidak mungkin Filipina mampu tampil mengejutkan, apalagi jika mereka ingin membuat peluang melaju ke semifinal tetap terjaga. Jika Vietnam memenangkan pertandingan kali ini, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan akan mengunci dan memastikan diri mereka sebagai juara grup B, sekaligus menanti runner-up grup A yang akan menjadi lawan mereka pada fase semifinal nanti. Sobat Sport 62, itu tadi ulasan kita terkait hasil pertandingan ketiga serta jadwal pertandingan keempat Piala AFF 2024. Menarik untuk dinantikan hasilnya. Bagaimana dengan kamu? Apa prediksimu terkait pertandingan keempat nanti? Lalu, bagaimana peluang timnas Indonesia dalam turnamen kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.